Ustadz, bagaimana mensikapi keluarga yang berpaham liberal? Kayak JIL ya, JIL itu ada jaringan Islam liberal. Dia Islam tapi dia liberal. Nah, sekarang apa itu liberal? Nah, harus paham dulu, liberalisme itu adalah satu paham kebebasan, di mana dia bebas untuk berpendapat walaupun pendapatnya bertentangan dengan pemerintah atau orang lain. Liberal itu bebas. Dia bebas untuk menerjemahkan Al-Quran walaupun berbeda dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang telah ditulis sebelumnya. Kalau ulama tafsir kan harus sesuai dengan tafsir Bil Ma'sur. Pertama kali ahli tafsir sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu zaman Nabi masih hidup dia sudah menjadi ahli tafsir. Nabi meninggal, sahabat semua kalau ada Quran nanyanya sama dia. Dan dia menulis tafsir namanya tafsir Bil Ma'sur. Nah, jadi ulama-ulama tafsir kemudian sebelum dia mentafsirkan Al-Quran dibaca dulu kitab-kitab tafsir yang terdahulu. Nah, tapi orang liberal enggak. Tanpa dia membaca tafsir-tafsir itu, dia tafsirkan aja sendiri sesuai dengan selera dia. Itulah liberal, bebas. Saya bebas kok untuk mengeluarkan pendapat. Saya bebas kok untuk mengatakan Islam begini, Islam begitu. Itu kan hak saya. Nah, itulah liberal. Paham liberal. Kalau sekulerisme, Bapak sekulerisme Indonesia siapa? Bapak Nurholis Majid, itu Bapak sekulerisme Indonesia. Tamat pesantren Gontor sama dengan saya. Tamat IAIN Ciputat. Tapi dari Ciputat dia ke Chicago, sama-sama ya. Ciputat, Chicago. Tamat Chicago pulang kemari jadi sekuler. Memang itulah kemauan Amerika dan kemauan Rusia, kemauan Cina itu agar umat Islam Indonesia ini pahamnya menjadi Muslim sekuler. Nah, tapi kalau JIL itu tokohnya adalah namanya Ulil Absar Abdallah, masih hidup. Kalau pluralisme, tokohnya siapa? Harus tahu tokohnya. Itu nggak apa-apa. Memang dia ngaku kan Gus Dur, makanya ada Gus Durian, ya. Ada organisasinya, ada lembaganya. Itu tokoh liberal, tokoh sekuler, itu orang Islam semua, dari pesantren semua, ulama semua. Nah, itulah sulitnya kalau kita ingin, ya. Ustadz, bagaimana mensikapi keluarga yang berpemahaman liberal? Ya tidak mudah. Ya, saya hanya ingin mengatakan harus pendidikannya harus betul-betul dari kecil. Orang tua harus menyayanginya, mendidiknya, dan tidak salah memasukkan pendidikan, dan juga tidak salah membaca buku-buku. Ya, jangan buku-buku liberal yang dibaca, buku-buku sekolah yang dibaca, ya. Nanti akan sangat berpengaruh. Bahkan bukan itu saja, salah masuk lembaga pendidikan, dia bisa jadi Syiah, bisa jadi Ahmadiyah, bisa jadi LDII, ya. LDII itu kan semata-mata karena pendidikan tadi. Kayak Aidit tadi bisa jadi tokoh komunis pada orang Minang, itu karena pergaulan. Nah, jadi memang harus dari kecil anak kita dididik di tempat yang Islami, ya. Ada tokoh Islam, anaknya disekolahkan di sekolah Islam swasta, sekolah swasta tapi Islam, Islamic college lah gitu. Ternyata harus diliburkan beberapa hari, belajarnya online. Kita tanya kenapa? Kok libur? Sekolah lain nggak libur, negeri nggak libur? Karena tawuran ya. Coba sekolah Islam tawuran. Nah, susah. Dia udah pilih Islam, mestinya bener dong. Kalau menilai anaknya sekolah di sekolah Islam, makanya saya bilang yang aman udahlah pesantren aja. Yang aman masukkan pesantren, insya Allah nggak ada tawuran. Kemudian ada lagi yang ini pacaran, ya kan sekolahnya campur laki perempuan, dia pacaran, kemudian waktu sholat nggak sholat, yang laki nggak jamaah dan sebagainya. Ya, itu pendidikan sekolah. Mungkin di sekolah ada guru, di rumah ada orang tua, di jalanan ada siapa? Ya. Sekolah anak kita sekolah udah deh yang hebat lah, Al-Azhar. Berapa sebulan bayarannya Al-Azhar? Uang pakalnya berapa? Ya, ya kan? Apakah menjamin Al-Azhar? Saya pengurus Al-Azhar. Tidak menjamin. Ya itu tadi. Di sekolah ada guru, di rumah ada orang tua, di jalanan ada geng motor, ada pergaulan bebas, ada HP, macam-macam. Ya, jadi itulah bagaimana keluarga yang liberal. Ya harus diajak, kalau sudah liberal harus diajak diskusi terus. Kalau perlu ajak ke diskusi-diskusi, ketemu dengan kiai-kiai yang
yang mengajarkan supaya kita tidak jadi liberal. Antara lain di Kalibata itu Bu, ada pengajian namanya INSIS. Kepanjangannya apa itu ya? Islamic apa gitu. Itu setiap Sabtu atau apa itu ada kajian, bukan pengajian. Diundang dokter-dokter termasuk dari Malaysia dan sebagainya untuk memberikan pemahaman pemikiran yang Islami. Itu sangat anti kepada liberal, sekuler, plural. Itu ada itunya, ada streamingnya, bisa ikut ya. Kalau mau itunya nanti minta sama saya, bisa saya kasih nomor kontaknya. Di Kalibata, INSIS, namanya INSIS, Institut apa ya, Islam gitu. Kalau universitas yang anti liberal itu Ibnu Khaldun Bogor. Kenapa? Karena dulu IAIN itu menjadi gudangnya liberal. Maka untuk menyaingi IAIN dibikin Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Karena yang mendirikan itu orang-orang Masyumi ya, Pak Natsir, Pak Soleh Iskandar, ya, dan sekarang Pak Didin Hafiduddin, ya, AM Saifuddin, itu memang melahirkan doktor-doktor yang tidak liberal. Ini nomor 1, nomor 2. Ustadz, bagaimana maksudnya PKI ke Indonesia? Jadi PKI pertama kali itu tadi saya ceritakan kan, dulu kan kita dijajah Belanda. Jadi jajahan-jajahan itu kan memang penduduk-penduduk yang di Belandanya itu ingin mempengaruhi jajahannya itu menjadi ikut partai dia. Ya, jadi partai komunis di mana-mana ada. Jadi orang-orang komunis Belanda itu datang ke Indonesia untuk mendirikan partai komunis Indonesia, maka berdirilah PKI itu. Seperti Musso itu sebetulnya pernah ikut pemberontakan tahun pertama itu, kemudian ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Digul di Irian Barat waktu itu. Tetapi dia bisa lari dari penjara, kemudian lari ke Cina. Asalnya di Rusia, kemudian ikut Cina, pulang kemari mendirikan PKI, kemudian berontak pada tahun 48. Musso juga orang Islam ya, Islam. Nah, yang sekarang ini yang berbahaya ya dari Tiongkok ya, tenaga kerja asing dari Tiongkok kan masuk, katanya sudah jutaan itu. Ustadz, apakah PKI dan Syiah sama berbahaya? Ya. Sama berbahaya, artinya dua-duanya bahaya. Walaupun Syiah memakai bendera Islam, tapi banyak ulama sudah menghukumkan Syiah itu bukan Islam, dia sudah keluar dari Islam. Karena dia memusuhi keluarga Nabi, memusuhi sahabat. Ya, Syiah itu berkeyakinan bahwa Siti Aisyah itu pelacur, Abu Bakar, Umar, Utsman itu perampok. Nah, padahal kita wajib membaca salawat buat sahabat itu. Dan banyaklah ya. Jadi Syiah juga berbahaya untuk Islam dan umat Islam, karena Syiah itu adalah mazhab politik, mazhab ideologi dan politik. Dia adalah Iran, ya. Syiah itu Iran. Dan bagaimana di Indonesia? Indonesia ini tidak memusuhi Syiah pemerintahnya, bahkan Departemen Agama pernah ruang pertemuannya digunakan oleh kegiatan Syiah. Dan Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa Syiah itu juga adalah aliran yang sesat, menyesatkan. Itulah yang diperjuangkan oleh mereka untuk MUI mencabut fatwa itu. Sampai ada seorang tokoh Islam dari Partai Islam di DPR berdiri, ada jejak digitalnya, minta kepada DPR untuk memerintahkan MUI mencabut fatwa Syiah sesat. Ada fatwa Syiah sesat saja dia berkembang. Dia punya yayasan apa tuh? Misalnya apa, anak yatim itu? Ya banyak di seluruh kecamatan di Indonesia ini ada tuh. Apa mizan tuh? Yayasan yatim, mizan amanah kalau nggak salah. Itu terindikasi Syiah, terindikasi saya bilang ya, bukan Syiah benar, terindikasi Syiah. Ya, kenapa Syiah sama bahayanya dengan PKI, sama-sama ideologi yang sesat. Kalau saya bukan hanya Syiah, LDI juga bahaya. LDI itu kan sudah dapat apa semacam MUI itu, bahwa LDI sekarang sudah paradigma baru. Tidak lagi ikut Islam jamaah, tidak lagi mengkafirkan selain Muslim. Itu memang cara dia untuk bertakiyah. Kalau Syiah itu takiyah, kalau LDI itu bitonah. Ya, sampai sekarang LDI masih
mengamalkan ajaran Islam Jamaah. Salah satu tokoh aktivis LDI itu, kalau nggak salah Brigadir Jenderal Babindang II tuh, namanya Nur Faizi, pernah jadi duta besar di Mesir, sekarang sudah tobat, sudah keluar dari LDI dan mengatakan LDI itu masih mengamalkan ajaran Islam Jamaah. Itu hanya pura-pura saja, MUI itu ditipu aja tuh, bilang sudah paradigma baru. Jadi Syiah, Ahmadiyah, LDI secara ideologis sama bahayanya dengan komunis. Cuma komunis itu partai politik yang tadi kan menghalalkan segala cara, berbeda dengan Syiah, tapi bahayanya sama. Karena kalau umat Islam sudah masuk Syiah, dia udah murtad. Masuk LDI sudah murtad. Kalau LDI bilang kita kafir. Ya, Ahmadiyah juga begitu. Karena dia menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi sesudah Nabi Muhammad. Padahal akidah kita mengatakan tidak ada nabi dan rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir insyaallah. Ya, pertanyaannya ini bukan pertanyaan nih. Ya, hurufnya gede-gede, gampang bacanya. Bismillah. Ustaz, kenapa ulama tidak mensosialisasikan fatwa sipilisme? Fatwa sipilis tidak mengajarkannya. Apa itu sipilis? Ulama masih asik dengan fikih semata. Jadi bukan pertanyaan kan, info ya. Terima kasih kepada penanya ini menginformasikan melalui pengajian ini yang streaming ya. Ini kan online live ya. Ya, orang lain yang ngikutin ini bisa ngikutin bahwa ulama ini kebanyakan tidak mengajarkan sesatnya sipilisme, sekulerisme, pluralisme, liberalisme. Itulah kelemahan ulama kita, asik dengan fikih ya. Khutbah Jumat coba perhatikan. Khutbah Jumat nggak ada bicara politik. Paling-paling Syukron Ma'mun atau Habib Rizik atau siapa tuh Ustaz Indri Kurniawan ya. Andri Kurniawan. Wah, itu politik terus, itu luar biasa tuh. Saya juga kaji sama beliau tuh. Ikutin anunya. Atau Habib siapa gitu. Kalau Syukron Mahmud tuh udah tua-tua juga masuk. Wah, luar biasa tuh. Harus berpolitik. Umat Islam mau haji berpolitik. Jangan sampai politik ini dikuasai oleh bajingan-bajingan. Itu bahasa Syukron Mahmud. Kiai Haji Syukron Mahmud lebih tua dari saya, umurnya 80 tahun lebih. Sama-sama kontor juga. Beliau tuh alumni kontor juga. Jadi itulah kelemahan kita. Mestinya khutbah Jumat itu minimal satu Jumat itu soal akidah, soal politik. Kan satu bulan ada 4 Jumat. Jumat pertama okelah fikih, Jumat kedua okelah muamalat, ya, akhlak, budaya, ekonomi sebagainya. Tapi mesti ada satu Jumat yang bicara ideologi dan politik. Ya, karena yang menguasai politik menguasai Indonesia, menguasai politik menguasai umat Islam se-Indonesia. Ya. Masih ada ya? Ini. Tadi saya pikir ini terakhir, masih ada ya? Ustaz, siapakah yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa G30S PKI? Ya mestinya yang malam-malam menculik para jenderal itu, termasuk saksinya Jenderal Aris Nasution yang lompat pagar jatuh kakinya keseliukan, anaknya menjadi korban. Ada Irma Nasution ya, yang kuburannya di mana itu pahlawan tuh, pahlawan G30S PKI itu ada Irma Nasution, ada Irma Nasution. Dulu kuburannya di Blok P, sekarang dipindah katanya ke Taman Makam Pahlawan apa. Nah, itu yang bertanggung jawab, yang memerintahkan untuk menculik para jenderal itu. Dan menurut yang lebih kuat pendapatnya adalah itulah PKI. Makanya Aidit dikejar-kejar, ditangkap dan ditembak mati. Aidit ditembak mati itu di mana? Di Jawa Timur apa Jawa, di Solo ya. Ditangkapnya di Solo. Kemudian dibawa kemana gitu, dibunuh oleh tentara, karena banyak tentara dibunuh oleh mereka. Ustaz, apakah Presiden pertama Indonesia ada afiliasi komunis? Soekarno itu yang sekarang anaknya Megawati dan mencalonkan cucunya menjadi presiden juga ya. Soekarno anak presiden, cucu menjadi presiden ya, Puan Maharani juga nyapres juga ya. Nah, ketika setelah pemberontakan tahun 48, Soekarno itu masih memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh PKI untuk aktif di kabinet. Bahkan mereka pandai mendekati Soekarno.
rapat dengan Soekarno. Sementara partai-partai Islam itu normatif aja, ya. Akhirnya Soekarno punya ide Nasakom itu. Dari situlah komunis dapat kesempatan untuk aktif secara penuh sebagai partai politik. Jadi tidak dibubarkan PKI-nya, kemudian aktif lagi, bahkan dekat dengan Soekarno dan sering ke istana. Sehingga timbul ide untuk Nasakom itu, nasionalisme, komunis dan agamais. Nasakom, ya. Nasionalis, agamais, komunis. Agama itu termasuk Islam, mau disatukan ya nggak bisa. Kalau Islam tauhid kok. Beliau tidak berafiliasi dengan komunis, tapi Soekarno memberikan kesempatan kepada komunis untuk dekat menjadi orang di sekitar lingkungan presiden. Ustadz, katanya kita nggak boleh berpolitik. Kalau kita berpolitik kita dianggap teroris atau khawarij. Bagaimana menurut Ustadz? Jangan menurut saya, menurut sejarah saja bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengharamkan politik. Bahkan Nabi Muhammad sebagai pelaku politik. Maka Nabi Muhammad menjadi kepala negara baru namanya Al-Madinah. Nggak ada dulu Madinah, sebelum hijrah itu nggak ada Madinah, adanya Yasrib. Tapi setelah penduduk Yasrib dibantu oleh Muhajirin mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi dari orang-orang yang ada di Yasrib, itulah sebuah negara. Jadi Nabi Muhammad itu adalah presiden negara Republik Madinah. Kalau Republik, mungkin raja dari kerajaan Madinah. Kalau itu kerajaan, ini pemimpin tertinggi. Nah, Nabi Muhammad kemudian mendirikan partai Hizbullah itu. Ada di Quran, ala anna hizballahi humul ghalibun. Tiada lain yang menang itu adalah partai Allah. Nah, anggotanya para sahabat. Yasrib yang kecil akhirnya berkembang menaklukkan Mekah. Mekah itu bukan menjadi pusat ibadah umat Islam dengan demo, dengan zikir, dengan munajat, ya, dengan apa namanya, muzakarah. Tidak. Nabi Muhammad sahabat dipersenjatai sebagai tentara Islam, dikepung itu Mekah pakai senjata, ditaklukkan secara militer. Setelah kalah penguasa Mekah, Nabi Muhammad suruh Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Maka 360 berhala dihancurkan. Nggak ada yang dimuseumkan, karena kalau dimuseumkan nanti disembah lagi. Dan Nabi Muhammad secara politik mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram selamat darahnya, kehormatannya, harta bendanya. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan? Abu Sufyan itu dulu pemimpin tentara ketika perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Yang maka politik Nabi Muhammad itu kan siasat, bahasa Arabnya siasat. Nabi Muhammad bersiasat, mestinya kan Abu Sufyan dibunuh dong. Tapi tidak, malah siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamatlah hartanya, kehormatannya, dan jiwa raganya. Jadi rumah Abu Sufyan disamakan dengan rumah Allah, Mekah. Nah, itulah siasat luar biasa. Akhirnya orang-orang Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad masuk ke Masjidil Haram, yang nggak mau masuk ke Masjidil Haram masuk ke rumah Abu Sufyan, maka tidak terjadi korban yang berarti. Coba perang penaklukan, tapi yang mati hanya 1 orang atau 2 orang, tidak ada pertumpahan darah. Itulah panglima perang Muhammad SAW, ketua umum partai Allah Hizbullah, yang menaklukkan Mekah dengan kegiatan politik yang nggak bisa damai lagi, pakai senjata. Nah, itulah namanya jihad. Jadi tidak betul katanya kita tidak boleh berpolitik. Kata siapa? Oh, Nabi Muhammad sendiri pelaku politik, ya. Dengan kekuatan politik dengan Nabi hanya 10 tahun Jazirah Arab seluruhnya masuk Islam. Jadi kalau kita dakwah tanpa menguasai politik, ratusan tahun dakwah kita ya jalan di tempat, paling masjid, rumah Quran, pesantren, ya. Banyak sekarang pesantren banyak yang ditutup, ya. Jadi politik itu harus direbut, ya, dengan, kalau kita negara demokrasi supaya tidak melanggar konstitusi, dengan partai politik, bikin partai politik yang Islami, ya. Menangkan itu dalam setiap ada pilkada, pilpres, pemilu, partai Islam menang, insya Allah politik dan hukum di tangan Islam, DPR tangan Islam, insya Allah, ya. Kalau kita ada usaha. Tapi kalau kita pora-pora, bahkan kita katakan politik adalah sesuatu yang dianggap teroris dan sebagainya, itulah yang harus dilawan, ya. Ustadz, apakah radio Rasil termasuk Syiah? Saya tidak tahu persis,
Tapi di dekat Bekasi itu ada radio Roja, ada radio Rasil. Radio Roja itu adalah Salafi. Ya. Rasil ini punya orang Arab yang kaya ya. Saya lupa namanya itu. Kemudian diindikasikan itu Syiah. Karena sering memanggil ulama-ulama Syiah untuk ceramah di radio Rasil. Antara lain siapa tuh yang anaknya Habib di Cawang itu, Habib Hamid. Anaknya Habib Hamid namanya siapa tuh? Ada itu kan Syiah ya. Ya. Nah, sering ceramah di situ. Sehingga radio Rasil dengan radio Roja ini sering perang di udara. Sehingga orang yang mendengarkan maka oh ini kalau gitu Rasil Syiah. Jadi kalau ditanya saya, apakah radio Rasil termasuk Syiah? Saya tidak tahu pasti, cuma saya dengar-dengar dari umat bahwa Rasil itu dipengaruhi oleh Syiah karena yang punya radio itu seorang pengusaha real estate ya, namanya saya lupa. Itu katanya dia terpapar ideologi Syiah ya. Sehingga saya tidak pernah diundang ke situ. Saya pengen diundang, saya undang saya dong ceramah situ. Oh iya Ustaz, nanti kita undang. Sampai sekarang saya nggak diundang. Mudah-mudahan ini dengar nih, radio Rasil dengar nih ya. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang 3 dai kita yang ditangkap dan dituduh teroris? Ya kalau pendapat nggak mungkin lah Ustaz Farid Ubah teroris, Ustaz Anung teroris, dan Ustaz Zain An-Najah teroris. Semuanya Ustaz ngajar kau ceramah. Kalau teroris kan biasanya sembunyi-sembunyi, nggak berani tampil, iya kan? Alamannya dipalsukan, kontrak sini, kontrak sono, pindah sono supaya jangan ketahuan. Orang dia ceramah di ngarang buku, punya pesantren lagi. Ustaz Farid punya pesantren, Ustaz Anang Zain An-Najah punya pesantren. Kemudian Ustaz Anung dia aktivis Muhammadiyah ya. Iya. Kemudian ketua apa kepala istilahnya Densus 88 itu. Ya itu pernah ketemu dengan pimpinan partai dakwah dan menyatakan dengan gamblang terbuka ya bahwa penangkapan Ustaz Farid itu tidak ada kaitannya dengan partai politik dakwah rakyat Indonesia ya, partai dakwah. Itu kepala Bensusnya sendiri ketika ada pertemuan dengan pimpinan partai dakwah. Pimpinan partai dakwah kirim surat ke Kapolri minta ketemu untuk konfirmasi tentang penangkapan Ustaz Farid, Ustaz Anung dan Ustaz Zain An-Najah. Kapolri perintahkan kepada Densus ya, BNPT apa istilahnya ya, untuk menerima pimpinan partai dakwah itu di restoran Delima kalau nggak salah, restoran Delima di dekat Mabes Polri. Mabes Polri kan jalan Trunojoyo tuh ya, dan di seberangnya ada restoran Delima. Kalau nggak salah itu punya Denny Sregar ya, restoran. Disitulah pertemuan antara pimpinan partai dakwah rakyat Indonesia dengan kepala BNPT atau Densus 88, dan disitulah kepala BNPT Densus 88 mengatakan secara gamblang, cuma sayangnya tidak direkam dan tidak dicatat, tidak difoto karena nggak boleh merekam, nggak boleh bawa kamera. Tapi beliau jelas-jelas mengatakan ya, penangkapan Ustaz Farid dan Ustaz itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai dakwah. Itu adalah urusan pribadi Ustaz-Ustaz itu. Nah, itulah kalau ditanya pendapat, saya hanya bisa memberikan berita itu. Bahwa ketua BNPT sendiri mengatakan tidak ada hubungannya dengan partai dakwah, dengan partai dakwah itu semata-mata karena dituduh teroris karena pernah hadir dalam pengajian kalau nggak salah. Pengajian yang diduga pengajian itu adalah pengajian Jamaah Islamiyah. Wallahu a'lam ya. Karena kegiatan intelijen itu kan kegiatan yang tidak bisa dipahami ya, yang tersembunyi.